itu dapat lomba yang ada di Universitas Bina Nusantara Jakarta. Nggak kebayang kayak gitu dapat juara. Alhamdulillah ketika pengumuman dapat juara 1 dan itu rasanya ya kayak terharu banget ya, nangis kayak gitu. Namanya juga udah jauh-jauh, alhamdulillah pulang dapat piala kayak gitu ya. Keren banget. Usaha jangan lupa dibarengi sama doa pastinya. Boleh dong dibagi-bagi sama sahabat santri di rumah tips and triknya gimana sih biar kita tuh bisa mendapatkan juara? Kalau tips and trik itu mungkin sahabat santri di rumah, kembali lagi nih dengan saya Anggi Anggreni, pastinya di channel kesayangan kalian semua. Apalagi kalau bukan Smoris TV. Oke, gimana nih kabar kalian di rumah? Pasti sehat dong ya. Semoga kalian di rumah selalu sehat, semangat. Meskipun kita lagi di kondisi pandemi kayak gini nih ya, tapi kita harus tetap jaga stamina, jaga imun kita agar kita gak gampang sakit. Langsung aja nih, pada malam kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget ya, yang pastinya bakal menginspirasi kalian semua. Oke, langsung saja. Selamat datang Basmi. Ya, selamat datang juga. Gimana nih kabarnya Basmi? Alhamdulillah selalu sehat walafiat ya. Selalu sehat. Basmi, pernah dengar gak pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang? Sering banget kalau pepatah kayak gitu. Iya, pepatah ini mengartikan bahwa kalau kita belum kenal pasti belum sayang dong. Iya. Boleh nih Mbak Asmi, perkenalan dulu nih, kenalin ke sahabat santri yang ada di rumah semua. Iya, boleh. Ya, saya tuh Azmi Al-Mafiroh, biasa dipanggil Azmi, kayak gitu. Jadi saya lulusan dari SMA Nuris Jember itu tahun 2019. Dan saat ini saya tuh sedang menempuh di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember itu. Oke, Mbak Asmi lulusan 2019? Ya, lulusan 2019. Oke, Mbak Asmi kelas 3, saya kelas 1. Ya, bener banget. Kenal gak sih Mbak Asmi sama saya dulu? Kayaknya namanya familiar ya. Familiar. Terkenal dong saya dulu ya. Oke, sebelum kita bahas tentang kesibukan Mbak Asmi ya, sekarang nih ya, kita boleh dong flashback ke masa SMA. Boleh. Oke, denger nih ya sahabat santri, Mbak Asmi ini dulu waktu SMA udah aktif banget di ekstrakurikuler tulis-menulis di karya ilmiah ya, bener Mbak Asmi? Bener banget. Boleh diceritakan dong gimana kok bisa suka sama tulis-menulis? Awalnya itu ya bukan suka. Tapi namanya juga orang kalau ada dorongan, ada dukungan kayak gitu ya, pasti kita akan terus berusaha dan akan menghasilkan satu tulisan kayak gitu. Awal saya tuh nggak suka sama sekali sama nulis, kemudian sama membaca tuh nggak suka karena kita dipaksa untuk terus menerus membaca, menulis. Alhasil ya kita lancar-lancar saja ketika mengikuti ekstrakurikuler tulis menulis, kemudian ikut majalah nulis kayak gitu, lancar-lancar saja dan alhamdulillah bisa dapat tulisan, kemudian alhamdulillah bisa mengikuti lomba kayak gitu. Wah, jadi awalnya dari dorongan, dari paksaan. Iya, dari paksaan awalnya. Harus dipaksa dulu nih ya Mbak Asmi ya. Bener banget kayak gitu. Oke, Mbak Asmi juga dulu sempat sibuk di ini ya, di dunia majalah nulis. Majalah nulis ya. Bener banget. Kalau di majalah nulis jadi apa nih Mbak? Kalau dulu itu masih santri, saya masih jadi anggota biasa ya. Tapi kalau sekarang ini udah ngabdi, alhamdulillah dipercaya untuk menjadi bendahara di majalah nulis kayak gitu. Oke, lanjut nih ya Mbak ya. Terus pastinya kita mengalami kesulitan sendiri nih kalau kita udah mengikuti lomba, apalagi karya tulis ilmiah. Yang itu gak cuma sehari 2 hari selesai ya Mbak ya, itu harus berhari-hari bahkan berminggu-minggu nih. Iya, benar. Boleh diceritain dong kesan yang paling terkesan banget di Mbak Asmi sampai sekarang nih ya. Waktu mengikuti lomba karya tulis ilmiah apa sih Kak? Apa sih Mbak? Oh iya, kesannya? Dulu itu pernah mengikuti lomba ya, lomba yang pertama itu mungkin buat pelajaran saja. Lomba itu masuk final tapi belum menang kayak gitu. Jadi buat pelajaran, namanya juga kita mau melangkah pasti ada prosesnya kayak gitu ya. Jadi terus untuk lomba yang kedua ini saya tuh lomba pas itu
Tepatnya itu saya kelas 3. Namanya juga kelas 3 itu pasti kita sibuk-sibuknya ujian, kemudian les. Ujian tuh terus-menerus kayak gang seminggu ujian lagi, gang seminggu ujian lagi kayak gitu ya. Tapi namanya juga pengen membanggakan alma mater SMA Nuris, akhirnya usaha itu ingin mengikuti lomba itu terus ada usaha lomba, dan alhamdulillah dulu itu dapat lomba yang ada di Universitas Bina Nusantara Jakarta. Awal itu kayak bondo nekat gitu, namanya juga Jakarta jauh kayak gitu ya, bondo nekat, dan dukungan itu masih belum 100% kayak gitu. Akhirnya bondo nekat, nggak tahu, yang penting terus usaha, dan alhamdulillah ketika di sana tanpa ada bukan bayangan, tanpa ada satu nanti bakal juara kayak gitu, nggak kebayang kayak gitu dapat juara. Alhamdulillah ketika pengumuman dapat juara 1, dan itu rasanya ya kayak terharu banget ya, nangis kayak gitu. Namanya juga udah jauh-jauh, alhamdulillah pulang dapat piala kayak gitu ya. Keren banget. Nekat padahal, bondo nekat Iya, padahal bondo nekat. juara Iya. 1 dong. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak, dari SMA sampai sekarang udah berapa kali juara nih Mbak? Kalau juara itu 3 kali. Dulu itu ketika SMA itu pernah 1 kali ketika kelas 3 ya. Terus itu kemarin ini waktu kuliah ikut lomba di Disnatalisnya MPI, ada kayak program studi yang ada di UINHAS kayak gitu. Alhamdulillah dapat juara 3. Kemudian itu juga kemarin sempat mengikuti FD Got Talent kayak gitu. FD Got Talent itu saya alhamdulillah mendapat juara 1 kayak gitu. Wah, keren banget sih ya, keren banget nih Mbak. Terus pastinya kita sendiri nih, pastinya Mbak juga ya, punya tips and trick tersendiri nih buat menjuarai suatu lomba. Boleh dong dibagi-bagi sama sahabat santai di rumah, tips and triknya gimana sih biar kita tuh bisa mendapatkan juara? Kalau tips dan trik itu mungkin yang penting ada di dirinya kita sendiri, yang penting kita usaha. Meskipun kita udah gagal, yang penting kita jangan langsung down kayak gitu. Tetap usaha dan usaha. Ketika usaha, kita udah tahu belum menang, ya usaha lagi, belum menang, usaha lagi. Nantinya namanya juga rezeki, nggak ada yang tahu ya. Nah gitu, ketika kalian menang, kalian tahu tahu kayak wow kayak gitu. Yang penting itu kita proses usaha semaksimal mungkin. Usaha jangan setengah-setengah kalau usaha kayak gitu. Jadi usaha itu semaksimal mungkin. Nanti kalau dapat hasilnya pasti akan merasa bangga sama dirinya kita sendiri kayak gitu. Karena usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, ya, betul Mbak, ya. banget pepatah itu. Yang penting kita usaha aja terus usaha. gitu. Masalah nanti kita gagal atau apa itu kan proses ya Mbak ya. Oke, Mbak Asmi ini selain sibuk sama kuliah, terus sibuk sama mengabdi juga, Mbak Asmi ini juga mengabdi di pesantren Nuris. Gimana sih caranya Mbak Asmi ini bisa memanage waktu gitu? Manage waktu ya, yang pertama tuh mengabdi pastikan di pondok pesantren banyak banyak tugas, kemudian banyak deadline yang mana ada deadline pondok, kemudian ada deadline di kampus kayak gitu ya, masih ikut organisasi ini kayak gitu pasti banyak ya. Yang penting itu kita harus bisa mereng-reng waktu itu. Misal namanya juga saya tuh bukan tipikal orang yang ada tugas sekarang harus dikerjakan kayak gitu. Jadi itu kadang ada tugas ya kayak kebut semalam. Yang penting kita harus bisa, sekarang itu ngerjakan tugas ini, dan tugas ini harus selesai sekarang. Akhirnya nanti meskipun kita ngerjakan mepet, dan itu sudah ada deadline-nya, meskipun deadline-nya itu nggak jauh-jauh hari kayak gitu, meskipun itu mepet gitu. Jadi emang harus direng-reng ya, meskipun nggak sama stick note gitu ya, nggak usah sama kayak gitu. Yang penting kita pakai pikirannya kita, pakai ingatannya kita. Yang penting kita udah jalankan deadline apa yang sudah di dirinya kita sendiri gitu. Berarti harus terjadwal gitu ya Mbak ya. Oke, pasti Mbak Asmi sendiri ini punya motivasi atau punya sesuatu yang dengan mengingat itu Mbak Asmi ini bisa semangat gitu ya. Iya, benar. Bisa dibilang motivator lah gitu. Kalau boleh tahu nih ya, siapa sih motivator yang sangat berperan banget nih di hidup Mbak Asmi? Kalau motivator itu pertama ini ya, Bapak. Itu ya, Ayah, Bapak. Bapak gitu. Karena namanya juga anak otomatis ingin membanggakan kedua orang tua kayak gitu. Itu yang pertama ayah sama ibu. Yang pertama itu orang tua kayak gitu. Orang tua, ayah itu lebih kayak
pengen jadi ayah kayak ayah yang kuat, terus bisa memimpin sana sini, bisa berorganisasi sana sini kayak gitu ya. Terus kalau ibu itu saya lebih terkesan itu kayak kalau ibu itu omongannya ibu kayak motivasi buat saya dari ibu. Kayak motivasi sering memotivasi Basmi sendiri motivasinya gitu. itu kayak gini, kan ibunya saya itu kayak orang pedagang kayak gitu. Jadi semisal ingin punya project kayak gitu, lah itu semaksimal mungkin kalau membuat project itu jangan pas separuh-separuh. Nanti takutnya orang yang ingin membeli kayak gitu takutnya pas kayak kecewa, ternyata nggak ada ini. Jadi itu kalau mau usaha itu harus maksimal mungkin kayak gitu. Kalau boleh tahu Basmi anak pertama di keluarga? Saya anak kedua. Anak kedua. Sebelumnya ada Mbak. Ada emas. Terus ada adiknya cewek. Oh ya. Oke. Lanjutnya Mbak ya. Terus Basmi kan mengabdi di pondok pesantrennya. Kalau boleh tahu apa sih alasan Basmi sendiri kok ada keinginan untuk mengabdi? Ya, mengabdi ya. Yang pertama itu pasti dari orang tua. Dari orang tua? Dari orang tua juga. Karena saya mikirnya gini, selagi kita bisa mematuhi perintah orang tua, kalau itu benar ngapain tidak? Kayak gitu. Jadi itu pertama itu motivasi dari orang tua kayak gitu. Jadi orang tuanya saya tuh sempet pernah pengen, namanya juga anak setelah lulus mondok ya, pengennya kayak ngekos, modern ngontrak, kalau nggak serama kayak gitu ya, pentingnya di luar kayak gitu. Tapi ibunya saya selalu mendorong, udah ngabdi aja kayak gitu, ngabdi aja. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih tetap ngabdi kayak gitu. Jadi nggak tahu kedepannya bisa jalani atau tidak, yang penting kita laksanakan aja kayak gitu. Nah itu pertama itu dari ibunya saya sendiri gitu. Ya ibunya saya yang pengen saya tuh ngabdi. Alhamdulillah sampai sekarang juga tetap ngabdi kayak gitu. Dulu waktu masuk pesantren itu ada paksaan atau keinginan Basmi sendiri nih kalau untuk itu masuk ya, pesantren? Kalau itu awal tuh nggak pingin sama sekali ya masuk pesantren ya. Tapi itu ada paksaan. Tapi saya juga mengambil hikmahnya kenapa saya masuk pesantren kayak gitu. Karena pasti orang tuanya saya sudah tahu gimana sih kehidupan di luar sana kayak gitu ya. Di luar sana ketika SMA, ketika kuliah kayak gitu. Akhirnya saya dimasukkan pesantren, alhamdulillahnya saya nggak kayak teman-teman saya yang sudah nggak tahu lah arahnya kemana kayak gitu. Alhamdulillahnya kayak gitu, juga ada kayak kayak motivasinya, bukan motivasi, kayak ada berkahnya sendiri, berkah sendiri ketika ya, kita masuk pesantren kayak gitu. Wah, oke. Pastinya Basmi ini kuliah sudah banyak tugas, terus ditambah mengabdi banyak tugas juga ya, banyak ada tanggung jawab yang berat untuk dipikul. Basmi juga di pesantren ini juga menjabat sebagai struktural dunia ya, kurikulum ini. Ya, kalau boleh tahu nih kurikulum tuh apa sih tugasnya tuh, Mbak? Kalau kurikulum tuh tugasnya tuh kayak ya sama kayak kurikulum biasanya gitu ya. Cuma kalau kita di pesantren itu biasanya itu lebih kepada kayak kurikulum itu menentukan jadwal kayak gitu. Jadwal sekarang itu waktunya hari Senin, misal itu waktunya diniyah apa kayak gitu, menentukan jadwal. Kemudian kita juga mengabsen apakah guru ini udah datang semua, apa ada yang izin sakit atau gimana ya. Terus juga pastinya rekapan santri, kayak nilai-nilainya santri kayak gitu. Terus laporan bulanan ya pastinya ya kayak gitu. Kesulitan apa sih yang Mbak Asmi rasakan selama mengabdi, apalagi menjabat sebagai kurikulum yang itu tanggung jawabnya berat banget? Kalau kesulitan itu pastinya memanage waktu ya. Itu kesulitan banget. Soalnya kadang gini, namanya juga tugas kuliah, kadang tiba-tiba ada kayak gitu, dan ternyata pas laporan bulanan ada juga akhir bulan gitu ya, barengan. Nah itu kayak gimana ya, terus mau ngerjakan yang mana dulu, pasti bingung. Dan akhirnya ngerjakan yang ini dulu, ini lebih duluan deadline-nya daripada ini kayak gitu. Jadi kita itu dipaksa oleh keadaan kayak gitu. Oke, selanjutnya Basmi ini di pesantren mengabdi santri, itu pasti ada makna sendiri nih buat Mbak Asmi nih. Ya. Kalau boleh tahu nih, makna pesantren dan santri dan mengabdi buat Mbak Asmi ini apa sih? Kalau santri itu menurut saya
orang itu santri itu sebutan bagi orang yang ada di pesantren kayak gitu ya. Lah itu santri itu sebutan orang yang ada di pesantren yang mana orang itu telah belajar banyak hal di pesantren itu, mulai belajar mandiri, kemudian jauh dari orang tua, kemudian belajar kitab, belajar Al-Qur'an dan lain sebagainya yang mana belajarnya itu tentang agama kayak gitu. Dan saya ngerasa itu santri itu sudah melekat sama dirinya saya sendiri itu. Jadi santri itu yang penting belajar, yang mana belajar itu tentang belajar agama kayak gitu sih menurut saya. Kalau mengabdi sendiri, mengabdi itu menurut saya kayak kita itu udah apa ya, udah dapat ilmunya dari pesantren itu, terus apa sih timbal baliknya dari kita dari pesantren kayak gitu. Akhirnya kita itu mengabdi itu kayak melakukan sesuatu hal yang mana itu ikhlas, tanpa ada suatu keinginan apa dibayar mendapat lah, imbalan kayak gitulah, kayak gitu. Yang penting kita ikhlas dulu kayak gitu. Yang penting ikhlas dulu nih sahabat santri. Mbak Esmi kuliahnya di Winhas, Ya. Winhas jurusan Tadris Biologi. Ya. Kenapa kok milih biologi nih? Oh, milih biologi kenapa ya? Kenapa nih? Itu aslinya susah banget ya. Kenapa kok milih biologi? Karena kalau SMA saya itu nggak terlalu suka biologi sih aslinya. Tapi karena saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang biologi, kan belajar tentang kesehatan juga ya. Kesehatan juga ya. Lah itu pengen tahu tentang kesehatan inilah, ini kenapa kok bisa sakit kayak gitu, terus apa sih obatnya kayak gitu. Terus ada juga yang belajar tentang membuat kayak membuat produk yang mana itu dari ilmunya biologi kayak bioteknologi, tahu pasti ya lah kayak gitu. Nah itu kayak kita itu bisa mengembangkan ilmu-ilmu biologi ke kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Jadi itu kayak kayaknya asik sih belajar biologi kayak gitu tuh. Akhirnya pas milih biologi. Kuliah di Winhas ini Mbak Esmi ini emang pilihan pertama atau sebelumnya ada tapi belum rezeki gimana nih? Iya. Itu aslinya saya tuh dulu itu ikut Sepan. Sepan itu saya ikut di Winhas ini. Tapi karena alhamdulillah Sepan itu kena. Tapi karena namanya juga orang pengennya di mana gitu ya. Dan saya waktu itu pengennya di UNED ya. Tapi namanya juga belum rezeki dan akhirnya ikut di Winhas lagi, keterima ya sudah ngambil yang sudah rezekinya itu daripada nggak sama sekali ya, mendingan diambil aja dah nggak apa. Kalau untuk kedepannya namanya juga sekolah, kuliah sama aja, meskipun di mana-mana itu sama tergantung orangnya sendiri kan kayak gitu. Dengar-dengar kemarin nih Mbak Esmi sempat juara ya waktu mengikuti lomba apa tadi Mbak? FT Got Talent. Ya itu Mbak Esmi tuh membuat produk atau membuat media atau apa? Saya tuh membuat media. Karena saya dari pendidikan, dari Tadris. Lah itu saya waktu itu membuat media khusus belajarnya anak usia dini. Karena yang sudah kita tahu anak usia dini itu memang suka-sukanya tahu tentang alam. Lah itu kadang lupa dengan belajar, apalagi sekarang kecanggihan teknologi yang mana anak usia dini itu kadang lebih lebih suka megang HP lebih gitu. Sering megang HP. Lebih sering megang HP dan lupa akan belajar kayak gitu. Alhasil saya menciptakan kayak bahan ajar yang mana tentang anak usia dini agar lebih suka belajar kayak gitu. Jadi media ya, Mbak? Iya, media pembelajaran. Dalam bentuk apa, Mbak? Dalam bentuk buku yang mana bukunya itu nanti 3 dimensi. Oh, jadi anak-anak itu lebih kayak gini kayak gitu. Kayak gini. Lebih menarik. Lebih menarik kayak gitu. Juara 1 di ajang FTIK Got Talent. Iya. Terus juga juara 3 pada ajang MPI. Iya. Nah, itu juara 3 MPI di ajang MPI itu buat apa, Mbak? Kalau membuatnya itu sama, buat media bahan ajar kayak gitu. Tapi beda, kalau yang di MPI ini esai, kemudian yang di FT Got Talent ini kayak KTI-nya. Jadi kan lebih KTI panjang. sama esai lebih panjang KTI-nya daripada esainya kayak gitu. Lebih banyak penelitian KTI-nya daripada esainya. Oke. Terakhir nih, Mbak. Pesan buat sahabat santri di rumah, pesan buat saya juga. Mungkin motivasi juga apa nih Mbak buat kita semua? Motivasinya itu kita sebagai manusia jangan selalu bangga sama dirinya kita.
kita itu harus rendah hati dan kita itu harus selalu berusaha, terus berusaha. Karena usaha itu kadang kalah sama orang yang pinter ya. Kadang orang pinter kalau dia nggak mau usaha, dia nggak Sama kira aja dapet. ya, Mbak, ya, sama. Dan orang biasa aja, tapi dia usaha, dia pasti akan dapat apa yang dia pinginkan, dia inginkan kayak gitu. Jadi tetap usaha, usaha dan usaha, dan usaha jangan lupa dibarengi sama doa. Pastinya. Oke, asik banget nih kita ngobrol sampai gak kerasa udah Iya. selesai nih sahabat santri waktunya. Terima kasih buat Mbak Asmi sudah meluangkan waktunya, udah datang ke sini, udah mau berbagi cerita dan pengalaman bersama saya dan juga sahabat santri di rumah. Oke, buat sahabat santri di rumah, diingatnya pesan-pesan dari Mbak Asmi tadi. Yang penting kita tuh harus usaha dan juga jangan lupa dibarengi dengan berdoa. Oke, cukup sampai di sini podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share serta komen channel kita agar kita terus agar kita bisa terus membuat konten, mengembangkan konten-konten yang menarik dan juga bermanfaat pastinya nih buat sahabat santri. Oke, saya Anggi Anggreni dan juga Azbil Mafiro. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Bye.